Shalom. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Boleh tengok kanan, tengok kiri, lambai-lambai salam jauh shalom. Boleh ya, dari jauh shalom ke saudara-saudara yang lain. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di Zoom. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita kembali boleh beribadah di tempat ini dan juga di rumah masing-masing. Seperti dalam Yohanes 4 ayat 23 firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari kita bersama-sama datang dengan kesungguhan hati kita mau menyembah Dia, mau memuji Dia dalam roh dan kebenaran. Kita angkat pujian, sembahlah Allah yang maha besar. Mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian bait yang ketiga bersama-sama. Selamatmu ya Allah tak tersuka, pelindunganmu selalu dekat, memanjari langit, gunung dan lembah, sehingga manusia ke dalam penyembahan yang lebih dalam lagi. Dengan sikap doa kita mau menyembah Dia, kita mau mengatakan ku menyembahmu, ku menyembahmu. Semua beban permasalahan kita mau fokus untuk datang menyembah Dia. Firman Tuhan, panggilan berbakti pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai dengan 3. Mari mendengarkan panggilan berbakti. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ku masuk ruang Maha. Mari kita datang dengan kesungguhan hati kita, dengan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Ku masuk dengan hati kita katakan ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha
layak menerima segala pujian, kemuliaan, dan hormat sekarang dan selama-lamanya. Kita ku menyembah-Mu. Nyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Sebab ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami menyatakan bahwa kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami juga siap Tuhan untuk belajar dari firman-Mu. Kami rindu Tuhan, iman kami, roh dan jiwa kami selalu diperbarui hari lepas hari. Bapa, layakan kami Tuhan pada saat ini dengan setiap keberadaan kami masuk dalam altar arah yang maha kudus. Jadikan kami penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hanya di dalam nama-Mu. Mari bersama-sama kita katakan amin. Baik, tetap bangkit berdiri. Ya, ada satu pujian, kurnia yang indah penuh berkat. Puji Tuhan ya, kalau kita semua boleh ditebus oleh Allah, itu merupakan karunia yang besar, yang tidak terbayangkan dan tidak terhitung dengan nilai apapun ketika kita ditebus untuk menjadi anak-anaknya. Kurnia indah penuh berkat. Mari dengan bersukacita kita angkat pujian ini. Kedua, kaum pria. Mari bersama-sama. Wanita,
nyanyian berikutnya adalah Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Kali pertama kita nyanyikan ini boleh saling bersalaman satu dengan yang lainnya. Kemudian kedua dan ketiga kita akan menyanyikan dengan gerakan gitu ya. Bisa ya? Boleh tinggalkan tempat duduknya, sekitarnya boleh saling bersalam-salaman. Ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan raja. Ku kasih kau dengan kasih. Kau bait yang kedua kaum pria, kaum wanita bergerak. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kasih kau dengan Gantian, kaum pria nyanyi, kaum wanita nyanyi, kaum pria bergerak. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kaum pria yang bergerak ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Yang terakhir bersama-sama, tunjuk sebanyak-banyaknya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk lagi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih love. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kali lagi ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, mari silakan duduk. Biarlah kita boleh mengasihi, bukan cuma di pujian, tapi kita boleh benar-benar mengasihi sesama saudara kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan saling memperhatikan ya, dengan saling memberikan empati dan sebagainya. Puji Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan menikmati persembahan pujian gabungan dari Persekutuan Kaum Remaja dan Pemuda Baptis Cengkareng Indah ya, yang pakai baju hijau-hijau. Baik, dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum kami mempersembahkan pujian bagi Tuhan, izinkan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara dan serta Gembala Sidang kita, Pendeta Stefanus Ngatimin, atas doanya, di mana pada hari ini, tepat hari ini 14 Agustus, PKMBCI telah berulang tahun ke 44 tahun. Dan mengucap syukur, kami sudah melaksanakan 2 kegiatan, di mana hari Minggu yang pertama selama bulan Agustus ini kita akan melaksanakan kegiatan rangkaian HUT. Yang pertama ada Cerdas Cermat Alkitab, dan minggu kemarin, baru kemarin ini kami sudah melaksanakan PKMB Got Talent, dan nanti akan berlanjut sampai kepada ibadah syukur HUT PKMBCI gitu sampai di akhir bulan. Dan yang spesial lagi di ulang tahun kali ini,
eh, tema yang kami usung yaitu a row, di mana di baju kami ada nih a row gitu ya. Ya, tema ini diambil dari Mazmur pasal 127 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kiranya ini menjadi satu dorongan bagi kami untuk menjadi alat Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk lebih baik lagi, maju lagi untuk memuliakan nama Tuhan tentunya di masa muda kami. Dan gak kalah spesialnya lagi, kami akan membawakan pujian yaitu lagu tema HUT PKMBCI, judulnya Kaulah Pahlawanku. Dan ini sekalian mengapresiasi salah satu, bukan salah satu lagi, tapi salah banyak berarti ya, salah banyak anggota dari PKMBCI karena lagu tema ini diciptakan secara langsung oleh anggota kami dengan kasih Odi yang sudah menulis lirik, kemudian Elin, Yosafat dan Odi juga yang mengaransemen musiknya. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa menikmati pujian ini, serta yang terakhir baju yang kami pakai. Nih kalau Bapak Ibu Saudara lihat nih di belakangnya nih, ini gambarnya gede banget. Nah ini juga salah satunya adalah buah hasil tangan kerja keras dari saudara kita, Syana. Silakan berdiri. Ya ini Syana yang buat menggunakan media digital dan hasilnya sangat luar biasa. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mengapresiasi juga dengan membeli kaos ini. Terima kasih. Dipersilakan teman-teman untuk maju ke depan. Mari kita persembahkan pujian bagi Tuhan.
Baik, luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi ya. Ya, luar biasa kreativitas mereka. Mereka lah regenerasi calon pemimpin bagi gereja dan juga negara, ya, luar biasa. Seperti anak panah di tangan pemanah yang tepat, yaitu Yesus Kristus, mereka akan melesat dengan luar biasa mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Mari kita terus mendukung ya kaum muda kita ya, dengan segala action mereka juga dalam juga mendukung di dalam doa. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadikan aku pancaran berkat, dibawakan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Stefanus Ngatimin. Mari kita akan menyiapkan hati kita dengan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Saya mengundang kita kembali untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara, benar-benar merasakan betapa pernah lihat dari waktu akan kemurahan-Mu yang secara limpah Tuhan berikan untuk. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau. Kami datang untuk memuji Engkau. Kami datang untuk kembali mendengar, menerima firman. Di benih firman-Mu, tapi kami
menjadi pelaku firman-Mu. Karena hanya dengan demikian kami yang hidup, Tuhan juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, baik yang di ruangan gedung gereja maupun yang ada di ruangan Zoom. Kita bersyukur oleh karena Tuhan memberi kepada kita kesempatan sampai hari ini datang kepadanya. Kita boleh menyembah Tuhan, berbakti kepadanya, dan kita melayani bersama-sama dalam ibadah hari ini. Seperti pujian mempersiapkan kita untuk mendengar firman Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu. Dan Bapak Ibu Saudara, kita merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Bahkan tidak pernah terbatasi oleh apapun dan siapapun. Kebaikan Tuhan itu senantiasa dilimpahkan kepada setiap kita, ya kepada setiap kita. Dan itulah sebabnya mestinya kita terus berada di dalam semangat yang tinggi, menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kita. Kebaikan Tuhan merupakan berkat yang tak pernah berhenti bagi kehidupan kita. Dan tema bulan ini Bapak Ibu Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang tidak diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan. Semua diberkati. Semua diberkati. Panitia, kaos ini dijual juga untuk kita semua. Oh gitu? Iya. Berapa harganya? Paling mahal? Oh gitu. Bapak Ibu Saudara siap untuk membeli? Kok hanya 10? Bapak Ibu Saudara siap memberi kontribusi kepada PKMB kita dengan membeli kaos mereka? Kok malah berkurang? Hanya 7. Sekali lagi. Apakah Bapak Ibu Saudara siap memberi kontribusi kepada anak-anak kita, kaum muda remaja, untuk membeli kaos mereka? Oke. Silakan pengurus PKMB menyiapkan harga itu, ukuran, dan share di grup jemaat. Mulai nanti siang ya, jangan lama-lama. Ya. Boleh beli 1, boleh beli 2, boleh beli 4. Karena untuk pacar, untuk, enggak ya. Saudara kita diberkati untuk menjadi berkat, betul? Waduh, langsung aja ini. Ya. 90.000. Kalau uang Korea berapa itu ya? Nanti, saya ngomong-ngomong sendiri nanti. Bapak Ibu Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Minggu kemarin Bapak Yohanes Wijaya khotbah dalam ibadah pagi 1 dan Bapak Ferdianto khotbah dalam ibadah pagi 2. Diberkati untuk menjadi berkat. Jadi Tuhan memberkati sesungguhnya bukan supaya kita menumpuk untuk diri kita sendiri. Tuhan memberkati sesungguhnya bukan saja supaya kita menyimpan itu untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi Tuhan memberkati kita supaya kita menyalurkan berkat Tuhan itu kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata berkat jangan dimaknai sebatas materi. Saya mendengar mengikuti selesai saya pelayanan di JSS di mobil, saya mengikuti rangkaian ibadah pagi 2. Jadi termasuk mendengar khotbahnya Pak Ferdi dari awal sampai akhir dalam perjalanan.
Ya, saya menikmati. Diberkati itu bukan saja bicara kepada materi, tetapi banyak hal, aspek kehidupan kita sesungguhnya merupakan berkat daripada Tuhan dan berpotensi mestinya untuk menjadi berkat, untuk diteruskan, untuk disalurkan kepada orang lain. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua membuka dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Mari membuka. Matius pasal 5, 14 sampai 16. 3 ayat Bapak Ibu Saudara, jadi saya ingin mengajak membaca silih berganti. Saya ayat 14, lalu Bapak Ibu Saudara anak-anak di sebelah kanan saya, ayat yang ke-15, lalu sebelah kiri saya, ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak ya, dan anak-anak. Saya memulai 14. Matius pasal 5. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sekali lagi kita baca bersama-sama ayat yang ke-16 ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberi predikat oleh Allah kita sebagai terang dunia. Kita diberi predikat oleh Allah kita, dan bayangkanlah, sadarilah bahwa yang memberi predikat itu bukan sembarang orang, tetapi Allah yang telah mengaruniakan segala rahmat-Nya kepada kita, yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita, yang telah membebaskan kita dari hukuman dosa, yaitu sebagai terang dunia. Saya dan ibu bapak saudara diberi status terhormat oleh Allah kita, yaitu menjadi terang dunia. Bapak ibu saudara, pujian yang tadi kita pujikan bersama-sama, kurnia yang penuh berkat. Saya ingin membacakan syair yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kurnia yang indah, penuh berkat, tidak tersangka ku diberi, karena memang pada dasarnya kita tidak layak untuk menerima karunia itu, tidak layak untuk menerima anugerah itu, tetapi dari Golgota, tempat yang laknat itu, darah tertumpah, yaitu darah Yesus Kristus tertumpah untuk dan demi mengampuni segala dosa kita. Itu yang disebut sebagai kurnia yang penuh berkat. Itu yang dinyatakan sebagai kurnia yang amat sangat indah, luar biasa, berkat yang Allah kerjakan, berkat yang Allah berikan kepada kita. Dari Golgota, tempat laknat itu,
Darah Kristus tertumpah demi dan untuk menebus, demi dan untuk mengampuni segala dosa kita. Kurnia yang sesungguhnya tidak layak, tidak patut kita terima. Dan ketika saya dan saudara, ibu bapak, kita semua diberi pengampunan, diberi kasih karunia dari Yesus Kristus, membebaskan kita dari hukuman dosa, maka predikat menjadi terang itu dipercayakan kepada saya dan ibu bapak saudara. Predikat menjadi terang bagi dunia diberikan, dipercayakan kepada kita, kepada bapak ibu saudara. Supaya bapak ibu saudara, di dalam ayat itu dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Supaya kehadiran kita yang telah diberi predikat status mulia oleh Allah kita menjadi terang dunia itu benar-benar menerangi dunia, benar-benar menerangi kota, benar-benar menerangi daerah, benar-benar menerangi keluarga, benar-benar menerangi teman sekerja, benar-benar menerangi teman kuliah, teman sekolah, tetangga kita yang sedang berada dalam kegelapan yang amat sangat gelap ini. Bapak ibu saudara, itu yang Allah buat, Allah berikan, Allah percayakan kepada kita. Sebuah predikat yang agung, sebuah predikat yang mulia, yaitu menjadi terang bagi dunia ini, menjadi terang bagi orang lain. Lalu ayat 16 Bapak Ibu Saudara berkata demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kalau saya dan ibu bapak saudara telah menerima anugerah keselamatan, lalu kita diberi predikat, diberi status yang sungguh-sungguh mulia, menjadi terang bagi dunia, maka Alkitab yang adalah firman Tuhan, yang adalah perkataan Allah sendiri, menghendaki, meminta, memanggil saya dan ibu bapak saudara, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Saudara, jangan disembunyikan pelita yang telah dan sedang dinyalakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Karena jelas kalau demikian itu tidak membawa dampak. Karena kalau demikian jelas tidak akan membawa pengaruh yang seperti Allah kehendaki. Terang itu hendaklah bercahaya. Kehidupan kekristenan kita hendaklah bercahaya di depan orang. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya terang itu bercahaya? Bagaimana caranya supaya terang itu bercahaya di depan orang? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, melalui dengan cara memberitakan firman Tuhan. Bagaimana terang itu menjadi bercahaya? Maka Bapak Ibu Saudara dan saya hendaknya menyampaikan, memberitakan tentang firman Tuhan. Seperti
akhir khotbah saya di bulan Juli. Tuhan bukan tanpa tujuan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita untuk melayani Dia. Ya, melayani Dia. Lalu saya katakan dalam khotbah itu bahwa pelayanan kita itu tidak dibatasi dalam ruang lingkup ini saja. Pelayanan kita itu tidak dibatasi hanya dalam ruang lingkup ini saja sebagai pengkhotbah. Enggak, seperti saya hari ini. Enggak. Tetapi pelayanan kita adalah ladang bumi ini, dunia ini, bumi ini, dunia sekitar kita menjadi ladang pelayanan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin supaya terang itu bercahaya, maka saya dan saudara mesti dengan cara memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan tidak hanya dibatasi lewat khotbah seperti hari ini. Lewat renungan-renungan di mana kita diberi kesempatan menyampaikan firman Tuhan dalam forum-forum persekutuan kita. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, tetapi kita diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan di mana saja, kapan saja, apapun waktunya. Firman Tuhan berkata, siap sedialah kapanpun waktunya untuk memberitakan firman Tuhan. Siap sedialah kapanpun waktunya untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan tidak hanya dibatasi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan teologi. Memberitakan firman Tuhan tidak hanya dibatasi oleh guru-guru sekolah minggu, oleh pengajar-pengajar Alkitab, tetapi memberitakan firman Allah. Allah mau, Allah menghendaki sebagai wujud terang itu bercahaya adalah dikerjakan, dilakukan oleh setiap orang yang telah dijadikan terang oleh Allah bagi dunia ini. Itu berarti siapapun Bapak Ibu Saudara. Itu berarti siapapun, setiap kita. Bagaimana terang kita bercahaya, maka siapapun kita dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, siapapun kita. Tua muda, terpelajar maupun tidak terpelajar, kaya ataupun belum kaya, ya, sehat maupun sedang tidak sehat, siapapun kita diberi kesempatan. Bagaimana kita mewujudkan terang itu bercahaya adalah melalui memberitakan firman Tuhan. Ada banyak cara, ada banyak kesempatan Bapak Ibu Saudara. Saya seringkali berkata, gunakanlah statusmu di antaranya untuk berbagi firman Tuhan. Entah itu status IG, status Facebook, status WA, gunakanlah itu. Menjadi salah satu cara untuk memberitakan firman Tuhan. Beberapa kali saya rupanya saya menjadi tahu bahwa renungan harian pagi hari itu oleh Bapak Ibu Saudara di-share bukan saja untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Saya agak seringkali melihat status. Kayak yang lucu-lucu ikut ngomentari lah, lucu-lucu gitu ya, gitu. Kan seringkali ada yang statusnya lucu banget, agak lucu, lalu kaku gitu ya. Kalau yang lucu-lucu gitu ya saya coba nimpalin lah gitu, ya, gitu. Tetapi saya bersyukur kalau status itu diantaranya adalah memberitakan firman Tuhan. Mungkin tidak harus melulu disertakan ayat, alamat ayatnya. Tetapi kita berbagi, saudara. Itu peluang, itu kesempatan. Kaum muda, remaja, tambahi statusmu dengan firman Tuhan. Ya, jangan berisi jam ini di sini, jam berikutnya di sana, jam ini begini, jam itu begitu. Ya, tapi warnai juga statusmu dengan firman Tuhan. Ada banyak kaum muda yang mungkin sedang stres.
teman-temanmu yang berteman dengan kalian bisa jadi sedang menghadapi situasi yang gelap. Dengan statusmu yang adalah firman Tuhan, wah itu menguatkan luar biasa. Luar biasa. Satu ketika saya dihubungi oleh seorang muda, Pak Pendeta, ada seorang yang pengen tahu lebih dalam tentang Yesus Kristus. Nah tentu orang ini bukan orang Kristen ya, karena pengen tahu siapa Yesus itu dan lebih dalam lagi. Lalu orang muda itu berkata kepada orang itu yang bertanya itu, ayo ke gereja supaya tahu. Nanti ketemu Pak Pendeta supaya Pak Pendeta bisa menjelaskan. Ya, gitu. Nah, saudara, pasti menjadi berkat. Ketika saudara di komunitas dunia kerja saudara, Bapak Ibu, mungkin menjumpai orang-orang yang sedang terkurung oleh karena berbagai persoalan. Terkurung oleh karena berbagai tekanan. Kehadiran saudara untuk memberitakan firman Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan orang itu. Jadi mari kita mulai Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini nanti saya akan coba cek status Bapak Ibu Saudara seperti apa ya. Apakah ada perubahan hari ini? Atau malah dihapus yang urusan firman Tuhan dihapus. Gitu. Ada yang profilnya itu menggunakan ayat firman Tuhan. Wah luar biasa. Enggak menampakkan gambar fotonya yang keren. Ya toh, tetapi profilnya itu adalah firman Tuhan. Wah luar biasa itu. Gitu. Nah, siapapun punya kesempatan. Siapapun ada kesempatan, ada peluang Bapak Ibu Saudara untuk berbagi tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan jalan sempurna yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada begitu banyak manfaat firman Tuhan. Dan ketika kita memberitakan firman Tuhan, maka peluang untuk orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus besar sekali. Ketika kita membagikan firman Tuhan kepada orang lain, membuka peluang orang itu yang tadinya mau bunuh diri, tidak jadi bunuh diri. Yang tadinya stres, dipulihkan. Yang tadinya rumah tangganya berantakan, dipulihkan. Yang tadinya putus asa, disembuhkan oleh Tuhan. Diberi semangat hidup. Karena itu, mari hendaklah terangmu itu bercahaya dengan cara memberitakan firman Tuhan. Tidak harus khotbah melulu. Tetapi bagaimana saudara menggunakan peluang kesempatan demi kesempatan untuk berbagi firman Tuhan kepada orang lain. Ya kepada orang lain. Sesungguhnya dunia digital ini memberi peluang kepada kita. Kan sekarang ini alasannya orang Kristen tidak memberitakan Injil kan salah satunya tidak berani, takut ya, betul ya. Tapi kalau nge-share kan nggak berhadapan langsung dengan orang lain. Sesungguhnya Tuhan itu luar biasa. Memberi kesempatan kepada kita. Nggak harus berhadapan muka dengan muka. Kita berbagi. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Siapa mau mempersoalkan? Itu tidak melanggar ITE. Enggak. Jadi mari menjadi orang Kristen yang benar terang itu bercahaya di depan orang. Ya, ada banyak peluang, ada banyak cara, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada banyak cara. Profesi yang Allah percayakan kepada kita, mari kita menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan meneguhkan, menguatkan, menolong orang yang tadinya putus asa, dipulihkan kehidupannya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana terang itu bercahaya di depan orang? Selain melalui memberitakan firman Tuhan, yang kedua adalah melalui cara hidup yang benar. Melalui cara hidup yang benar, melalui cara hidup yang baik, dikatakan di dalam ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat.
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Bukan melihat perbuatan kita yang enggak baik. Ya, saudara. Jangan sampai orang melihat perbuatan kita yang enggak baik. Cara kita berperilaku yang enggak baik itu jangan orang lain melihat kita. Artinya bukan kita sembunyikan lalu memang banyak dosa lalu kita sembunyikan. Enggak. Tetapi memang kita ingin menunjukkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan memang baik, selaras dengan firman Tuhan. Bulan ini kan kita dibuat terkesima. Dan salah satunya saya, Bapak Ibu Saudara, hampir setiap perkembangan saya memperhatikan kasus polisi tembak polisi. Kasus polisi tembak polisi. Ya, memang belum sampai ke persidangan, ya, persidangan. Tetapi coba kalau melihat alur. Lalu di situ ada orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen, Saudara. Orang-orang Kristen. Mengerikan ya. Ketika keluarga Baradae dari Minahasa, Pak Richard, pamannya daripada Baradae, dihubungkan dengan Pak Samuel Huta Barat di Jambi yang merupakan orang tua dari Barada J, Joshua. Lalu Pak Richard mewakili keluarga besar minta maaf. Ya, minta maaf. Apa yang dilakukan Pak Samuel? Dia buka handphone, Bapak Ibu Saudara. Lihat itu ya. Saya sih lihat ngintip-ngintip gitu. Buka Alkitab. Lalu membacakan bahwa bicara pengampunan. Ya, Pak Samuel Huta Barat, saya bersama keluarga memaafkan. Sekalipun berbicara, ya berbicara hukum biarlah diselesaikan oleh hukum. Tetapi pengampunan. Saya mendengar keluarga Joshua itu ke Jambi menjumpai keluarga Barada J dan diterima dengan baik. Bapak Ibu Saudara, itu salah satu cerminan perbuatan baik. Sekalipun proses hukum beda ya, beda. Kita baru keinjek, kata sudah seringkali, marahnya besar sekali. Sulit untuk mengampuni. Baru keinjek, bukan diinjek loh ya. Baru keinjek. Beda ya. Kalau keinjek itu kan tidak ada unsur kesengajaan. Baru mungkin tersakiti sedikit aja. Sudah lonjakannya, gejolaknya tinggi sekali. Pada firman Tuhan justru ampunilah mereka, ampunilah musuhmu. Bahkan apa? Doakanlah apa? Musuhmu. Doakanlah musuhmu. Itu perbuatan baik, Saudara. Itu perbuatan baik. Ketika orang sedang dalam kesulitan, ketika orang lain dalam persoalan, ada kesempatan yang Allah beri untuk kita melakukan perbuatan baik. Galatia pasal 6 dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Terutama kepada saudara seiman, ya, terutama kepada saudara seiman. Artinya apa? Juga termasuk orang-orang yang tidak seiman. Kita melakukan perbuatan baik, mari kita terang itu bercahaya di depan orang melalui perbuatan baik kita terhadap orang lain. Terhadap orang lain, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, kalau orang Kristen perbuatannya kok jelek, lebih banyak jeleknya,
di mana-mana punya musuh, di mana-mana jadi persoalan. Ya kehadirannya malah jadi gelap, menggelapkan situasi, menggelapkan suasana, gimana? Ya toh. Mestinya pemuda-pemudi Kristen, orang-orang dewasa Kristen, orang-orang percaya, anak-anak, mari kita, kehadiran kita menjadi berkat orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, sekolah kita didirikan, saya kira sesepuh gereja ini sangat-sangat paham dan terus berdoa memegang visi misi itu. Sekolah ini didirikan sama sekali bukan untuk cari uang. Karena ada yang dari SD sampai SMA lulus itu enggak selesai-selesai uangnya, ya enggak apa-apa lah. Dari SD sampai SMA sudah lulus, bahkan sudah kerja. Yes, diputihkanlah. Oh, nyatanya sekolah sampai hari ini masih jalan. Ya toh. Sekolah ini punya visi untuk memberitakan Injil. Sekolah ini punya visi untuk memberitakan Injil. Dan karena itu, ya, kalau Tuhan mengirimkan murid-murid dalam tanda kutip, ya, Tuhan mengirimkan murid-murid dalam tanda kutip jelek, brutal, tidak bagus. Sesungguhnya disitulah peran penting sekolah ini untuk mewujudkan visi misi Tuhan. Bagaimana kita melakukan pendampingan, pendekatan terhadap siswa supaya yang tadinya jelek, yang tadinya buruk, yang tadinya punya omongan kasar, pokoknya udahlah didengar itu sampai membuat risih gitu ya. Lalu berubah, wah itu sesuatu yang luar biasa. Itulah salah satu perbuatan baik. Kalau kita bertetangga, tidak menjadi sumber permusuhan. Ya, loh itu katanya orang Kristen tapi kok senangi buat masalah dengan tetangga. Saudara, bagaimana? Bagaimana? Hendaklah terangmu bercahaya melalui perbuatan baik kita. Mari kita berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Mari kita saling menopang. Mari kita menolong satu dengan yang lainnya. Mereka yang mungkin sedang kelelahan. Mereka mungkin sedang keletihan. Mereka mungkin sedang putus asa. Mereka mungkin sedang menghadapi persoalan yang amat sangat rumit. Kiranya kehadiran kita menjadi berkat, menjadi terang buat mereka. Pelita itu terus nyala terus di tengah-tengah kegelapan, walaupun hanya tintir, tahu ya tintir? Tintir itu apa ya? Ya pelita tapi kecil lah, itu di kampung saya tintir. Dulu pakai minyak tanah gitu ya. Walaupun kecil saudara. Walaupun perbuatan baik itu sepertinya nggak diperhitungkan. Beda dengan orang lain, luar biasa ya. Sekecil apapun pelita itu, kalau itu nyala dan dinyalakan melalui perbuatan baik kita, maka itu akan amat sangat punya pengaruh dampak menjadi berkat bagi orang lain. Bagi orang lain. Bu Rina Ong sama Pak Maruli minggu lalu mengikuti seminar jemaat rumah Alkitabiah untuk orang awam. Lalu saya bersama panitia PI sudah mengatur keberangkatannya, naik kereta turun Semarang, karena tidak ada kereta turun Salatiga, tidak ada pesawat juga turun Salatiga gitu kan. Naik bis, rasanya bisnya sekarang kan ngebut-ngebut gitu katanya. Lalu naik kereta aja lah gitu. Nah terus nanti bagaimana Pak Pendeta menuju Salatiga? Gampang, ada Pak Albert gitu. Nanti naik Grab, lalu transit di Pak Albert. Beberapa hari sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya dihubungi oleh Bu Pendetanya, panitia di sana. Bu Pendetanya tanya bagaimana Pak Pendeta peserta dari Cengkareng keberangkatannya, saya jelaskan. Naik kereta
Nanti transit di Palbet, mereka naik Grab. Oh Pak Pendeta enggak usah naik Grab, kami jemput saja. Wah senang sekali ya. Transitnya biar langsung aja di JHB, Jemaat Hidup Baru. Di sana. Itu perbuatan baik. Bahkan yang saya dengar panitia itu sampai karena komitmen mereka untuk menolong mungkin yang sulit atau seperti apa pertimbangannya, sampai jemput peserta itu dari Pabaton Bogor, dijemput. Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik. Mari kita menyalakan pelita kita seperti apapun pelita itu, sekecil apapun pelita itu, melalui perbuatan baik kita kepada orang lain. Ya kepada orang lain. Supaya apa tujuannya terakhir Bapak Ibu Saudara, terakhir. Tujuannya itu dikatakan ayat yang ke-16 tadi, ya ayat 16 tadi. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan supaya memuliakan diri kita. Timin Panos hebat ya, luar biasa, bukan. Hebat itu adalah siapa? Tuhan kita. Yang hebat itu Tuhan kita. Apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita, itu adalah demi dan untuk siapa? Kemuliaan Bapa kita di surga. Mari menyalakan lilin kita, pelita kita, terang kita, melalui memberitakan firman Tuhan, dan juga melalui perbuatan baik kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami terus, bahkan mampukan kami untuk bukan saja mendengar, tetapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur karena Tuhan mempercayakan dalam hidup kami menjadi terang bagi dunia ini. Dan biarlah kami bertekad seperti nasihat ajaran dari firman Tuhan. Kami menyalakan lilin pelita terang itu supaya bercahaya melalui memberitakan firman Tuhan. Ada banyak cara, ada banyak peluang yang diberikan untuk kami bisa memberitakan firman Tuhan. Dan biarlah kami juga menyalakan terang itu melalui perbuatan baik kami. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu dan biarlah bertumbuh dan berbuah lebat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang ibu bapak saudara, anak-anak kita semua berdiri, baik yang di ruangan, demikian juga yang di ruangan Zoom. Kita meresponi firman Tuhan dengan jadikan aku. Temponya agak cepat ya, jadi bukan lambat, tetapi itulah yang menjadi doa kita, kerinduan kita. Di tengah-tengah jalan hidup yang berliku-liku, banyak keluh kesah, mari kita menyalakan pelita itu bagi orang lain. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Bila terang di tempat gelap.
silakan duduk kembali. Jadikan aku pancaran berkat. Terima kasih pendeta untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan dan kami dengarkan bersama. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari mempersiapkan persembahan kita dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkati kami agar kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan kami memberikan dengan sukacita. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap persembahan yang sudah dikumpulkan Tuhan jadikan berlipat kali ganda untuk dipakai untuk pelayanan di gereja ini, untuk hal-hal besar, untuk penginjilan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap panitia yang mengelola, biarlah mereka juga boleh dipakai Tuhan untuk mengelola uang ini sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hitunglah berkat-Mu akan mengiringi saat kita memberikan persembahan. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkatmu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Bait yang kedua. Salibmu beratkah di atas bahu, hitunglah berkatmu pasti kau lega, dan menyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, jangan bangga, hitunglah berkatmu yang diberi Bait yang ketiga. Bila kau melihat orang banyak ingat harta Kristus tidak terbilang. Hitunglah berkatmu sungguh tak terperi, surga milik ahli waris ilahi. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, jangan bangga, hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak memperhatikan info gereja. Yang pertama, mengundang Bapak, Ibu, dan saudara anggota panitia perancang gereja hadir dalam musyawarah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus pukul 11.30 di gereja setelah ibadah 2 ya. Kemudian upacara agung gereja yakni pembaptisan dan perjamuan Tuhan akan dilaksanakan pada kebaktian pagi 2 minggu juga tanggal 21 Agustus. Pelayan perjamuan Tuhan sudah terlampir di belakang, silakan memperhatikan. Kemudian PBICI akan mengadakan persekutuan pada tanggal 20 Agustus pukul 7 malam di gereja dengan MC tercantum di situ dan pemusik dan juga pembicara dengan tema doktrin baptis. Mari para pria hadir dalam persekutuan ini.
WBICI juga akan mengadakan persekutuan 19 Agustus 2022 pukul 7 secara online via Zoom dengan pembicara Ibu Ellen Novianti ya, MTH. Ini adalah ketua WBI BPD kita. Agak spesial acara WBI kali ini karena spesial edisi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi dress code-nya adalah nuansa merah putih dan juga akan diadakan lomba membuat video menyanyikan lagu kebangsaan atau kemerdekaan solo atau duet ya. Jadi video original bukan editan. Mari ibu-ibu ikut meramaikan. Hadiahnya cukup menarik. Ya, kemudian deadline pengumpulan video di Google Drive itu tanggal 17 Agustus. Mari kamu wanita berpartisipasi memeriahkan Hari Kemerdekaan negara kita dan dalam persekutuan WBI. PKRMBCI akan mengadakan persekutuan dalam rangka HUT PKMB Jilid 3. Wah, HUT-nya berjilid-jilid nih ya. Tanggal 20 Agustus di lapangan pukul 3 sore dengan acara lomba fisik olahraga. Dress code-nya adalah pakaian olahraga bebas. Mari kaum muda hadir dalam persekutuan ini, ikut bersuka cita bersama. Yang terakhir adalah ulang tahun juga. Kali ini adalah ulang tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Ya, HUT GGBI akan diadakan juga hari Sabtu, tanggal 20 Agustus di Gereja Kebayoran pukul 10. Paduan suara gereja kita yaitu Paduan Suara Sola Gracia juga akan ikut memuji Tuhan dalam kebaktian syukur ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mau bergabung, silakan berangkat sendiri. Ya, silakan bisa bergabung langsung menuju ke Gereja Baptis Kebayoran, atau kalau mau bersama-sama berangkat, boleh bawa kendaraan di sini. Malah anggota Paduan Suara nebeng ya pendeta. Anggota Paduan Suara boleh nebeng, bisa berangkat bersama-sama ke Kebayoran. Demikian info gereja, dan info yang lainnya adalah info kegiatan minggu ini, persembahan dan lainnya bisa dibaca secara mandiri. Baik, kita akan merayakan secara simbolis kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun yang saya sebutkan yang ada di gereja ini. Silakan maju ke depan. Yang pertama Bapak Joko Pratomo tanggal 14 Agustus, Ibu Esther Murwaningsi ada di Zoom ya 16 Agustus, Ibu Cukianfa. Kemudian Saudari Bernike Elin 18 Agustus, Bapak Parman 18 Agustus, Bapak Joni 19 Agustus, Bapak Darsan, dan juga Bapak Ibu Parman ya ulang tahun pernikahan. Silakan yang hadir di gereja boleh maju ke depan. Kita akan bersama-sama merayakan dan menyanyikan lagu ulang tahun. Silakan Elin, Bapak Ibu Parman. Ada lagi yang hadir? Dan juga Bu Mur ya, Bu Mur yang ada di Zoom. Silakan maju ke depan. Ya, mari kita akan bersama-sama menyanyikan selamat ulang tahun. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu semua. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu Tuhan selamat ulang Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sekali lagi panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, selamat ulang tahun Pak Parman dan istri, ulang tahun pernikahan, dan juga Bernik Elin, ulang tahun hari jadi. Semakin
setia sama Tuhan, sehat dan panjang umur. Demikian juga Bu Mur yang ada di ruangan Zoom dan teman-teman yang lain, Tuhan memberkati sehat dan panjang umur. Bapak Ibu Saudara, seperti disampaikan tadi, minggu depan ada perjamuan dan pembaptisan. Karena itu mohon Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan diri dengan baik. Mari berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami ingin bersama dengan Pak Joko Pratomo, Ibu Esther Waningsih, Ibu Cu Kianfa, Saudari Bernik Elin, Bapak Parman, Bapak Joni, Bapak Darsan, serta Bapak Ibu Parman yang berulang tahun pernikahannya. Minggu ini bersyukur kepada Engkau, karena umur panjang adalah pemberian dan anugerah daripada Tuhan. Engkau sudah menyertai sampai hari ini, minggu ini, dan kami memohon Tuhan terus menyertai saudara kami ini selanjutnya secara pribadi, demikian juga sebagai suami istri. Berkat Tuhan, Tuhan mendengar apa yang mereka doakan. Pagi ini kami juga persekutuan ibadah minggu ini, supaya Tuhan yang juga berkenan memberkati semua berjalan dengan baik, kami bersekutu, kami menyembah Tuhan, menjadi wadah di mana kami mengembangkan talenta dan bahkan iman kami semakin dikuatkan, bertumbuh kuat oleh karena Tuhan yang memberkati. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati presiden kami, wakil presiden kami, dengan jajaran para menteri, para kepala daerah, para anggota DPR, DPRD, pejabat lembaga negara, dan para birokrat, para penegak hukum. Tuhan, berilah kepada mereka supaya setiap langkah hidup mereka benar-benar ingin memajukan bangsa ini, bangsa Indonesia yang beragam, terus kuat dalam persatuan dan kesatuan, hidup saling menopang, menghargai satu dengan yang lain, dan bangsa ini diikat dalam tali kekeluargaan yang semakin kuat. Persoalan-persoalan hukum yang sedang ditangani, kami mendoakan para penegak hukum supaya mereka benar-benar mewujudkan keadilan, adil, seadil-adil, supaya masyarakat Indonesia mendapati keadilan dari para penegak hukum yang ada. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan berkatilah mereka, baik secara pribadi, suami istri bersama anak-anak cucu mereka, dengan kamu, dengan ikatan kasih yang semakin tumbuh kuat, dan Tuhan memberkati pergumulan mereka dengan keluar yang Tuhan anugerah. Berkatilah kelancaran usaha dan pekerjaan mereka. Berilah ada anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, supaya tahapan-tahapan hidup mereka terus diserahkan kepada Tuhan dan mereka menikmati keberhasilan, ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, intinya kami sudah memohon bersyukur untuk RDD yang sudah kembali pulang dari perawatan di rumah sakit. Tuhan, pulihkan kesehatan hamba-Mu. Terus berdoa untuk Pak Indro Sungkowo Untung yang dalam waktu dekat ini akan menjalani tindakan ginjal. Kami berdoa dokter yang dipersiapkan untuk menolong menangani. Tuhan berkenan memberkati semua proses ini berjalan dengan baik. Berkati pemulihan kesehatan kepada
dan Bude Kardio, Pak Sumardi, kami juga berdoa Pak Arli, Pak Sidi, Tuhan tolong mereka, jamah sembuhkan mereka. Berdoa untuk Ibu Tio Kimoi, berdoa untuk Ibu Lim Junio, berdoa untuk Ibu Yuliani dan Ibu Asien, teman-teman kami yang lain yang tidak sebutkan satu persatu, bersama-sama untuk mendapatkan kesembuhan, pemulihan. Tuhan berkenan memberkati. Tuhan sertai langkah hidup kami dari hari ke hari. Ajar mengandalkan Tuhan, dan kami mau menyerahkan semua ucapan syukur kami, permohonan doa kami, bakti penyembahan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami, pengharapan kami satu-satunya. Ibu bapak saudaraku yang saya kasihi bersama anak-anak, doa saya kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia. Damai sejahtera diberi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh. Gak kelihatan ketutupan, tangan Cici gak kelihatan.